Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tentang pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Acara ini berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Saat membuka acara, Ketua Dewan Paris Yusuf berharap kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 hari tersebut dapat diikuti dengan baik oleh seluruh anggota Dewan yang hadir. Saya berharap ini kita ikuti dengan bagus dan ada 4 pemateri. Pertama Pak Kodari, kemudian yang berikut Kemendagri, kemudian Bappenas, kemudian yang berikut dari training Lumosa. Jadi kita dengar ini 4 dan ini akan diselesaikan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Provinsi Gorontalo Sudarman Samad menjelaskan, kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun dengan maksud untuk menyegarkan kembali sekaligus meningkatkan kembali kinerja anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Memang diselenggarakan setiap tahun, dilaksanakan dengan materi yang berbeda. Kemudian optimalisasi anggota DPRD dalam pembangunan daerah. Kemudian acara ini dilaksanakan selama beberapa hari dengan pemateri yang sudah disiapkan. Semua materi yang diberikan adalah berhubungan dengan tugas dan fungsi yang ada di DPRD, kemudian penguatan tugas pokok fungsi. Ini adalah hal yang sangat berguna. Adapun BIMTEK yang menghadirkan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dan 3 narasumber lainnya dari Kemendagri, Bappenas, serta Direktur Eksekutif Training Lumosa tersebut mendapat sambutan positif dari beberapa anggota DPRD yang hadir. Ya, itu penting banget karena DPRD itu harus tahu apa yang harus dilakukan selama menjabat sebagai dewan. Jadi optimalisasinya itu perlu kita ketahui secara bersama agar kita dapat benar-benar bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan kita. Iya. Bersama BIMTEK diharapkan kepada semua anggota dewan harus efektif mengikuti dari awal sampai akhir, jangan hanya ikut saja, tapi juga ini merupakan oleh-oleh ya, apa yang disampaikan oleh pemateri itu kita bisa bawa ke daerah. DPRD dan pemerintah daerah ya memang kita sebagai penguasa harus benar-benar mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di daerah, apalagi memasuki tahun-tahun politik. Ini sudah memasuki, bukan memasuki lagi, tapi ini sudah tahun-tahun politik. Kita harus benar-benar tupoksi dari DPR itu harus dimanfaatkan, harus diefektifkan. Banyak ilmu yang kami dapat dan juga pencerahan yang selama ini kami sudah memasuki tahun keempat. Ya, di mana kami menjadi anggota dewan, tentunya banyak aturan-aturan yang harus kami dapat yang terkait dengan aturan-aturan yang terbaru. Ya, tentunya kami anggota DPRD dalam menyikapi pembangunan daerah, kami harus turut serta dalam bagaimana kita berpartisipasi dalam pembangunan daerah yang ada di provinsi. Ya, Kan tentang penguatan, tentang survei gimana seorang calon legislatif sehingga terterima di masyarakat dan dijelaskan indikator dan barometernya. Olehnya tentunya kami sudah memiliki sebuah guidance bagaimana menjadi seorang yang dikenal dan bedanya disukai. Nah, hal-hal ini menjadi indikator-indikator yang ada di masyarakat yang tentunya terpenuhi, olehnya membawa dampak bagi kami akan lebih memperbesar presentasi keterpilihan kami mewakili dapil masing-masing.
setelah ini akan ada sesi selanjutnya untuk memperkuat kapasitas kami di dalam peran pembangunan. Nah, ini tentu terkait juga, tidak bisa kita lupakan, adalah regulasi-regulasi yang terkait. Olehnya nanti akan kita terima sesi terhadap regulasi, ada beberapa perubahan. Nah, ini jelas akan kita ikuti bersama dulu. Nah, harapan kami lewat pelaksanaan BIMTEK ini tentunya lebih meningkatkan kapasitas dan kapabel diri kami sendiri sebagai wakil rakyat, tentunya dengan penguatan aspek regulasi dan aspek politis lainnya. Sementara itu di hari kedua pelaksanaan BIMTEK juga mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Sofyan Puhi, Awaludin Pauweni, Ketua Komisi 1 Awe Talib beserta anggota komisi lainnya, Yani S. Pintuli, Siti Nurain Sompi, Iwayan Sudiarta, dan Yuriko Kamaru. Dan alhamdulillah pelaksanaannya oleh panitia pelaksana menampilkan materi-materi yang memang sangat dibutuhkan oleh DPRD. Di antaranya misalnya adalah perencanaan pembangunan, kemudian juga ada kaitannya dengan peningkatan fungsi DPRD dalam rangka perencanaan dan pengawasan. Kemudian ada hal-hal yang lain tentang komunikasi efektif yang dibangun oleh DPRD bersama konstituen dan pemerintah daerah. Itu intinya. Memang 6 materi untuk 3 hari, tetapi memang ini sangat prinsip, apalagi kita hari ini akan menjelang pelaksanaan LKPJ. Nah, tadi disampaikan oleh pembicara dari Bappenas, langkah-langkah apa yang harus dibuat oleh DPRD. Memang benar, kami saling dialog. Seperti apa kami berperan meletakkan fungsi DPRD terhadap pengawalan proses LKPJ. Karena kenapa? Kalau kami tidak kawal secara profesional, maka LKPJ akan melenceng daun dari harapan bersama. Sehingga DPR butuh keprofesionalitas yang berangkat melaksanakan tugas DPRD, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Kita harus profesional agar supaya apa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu kita bisa dilaksanakan secara bertanggung jawab dan bisa akuntabilitas yang bisa kuat. Jadi untuk BIMTEK hari kedua yang disampaikan tadi oleh Pak Afwan dari Bappenas itu sangat menarik sekali, terutama tentang perencanaan yang perlu mendapatkan support dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian masalah pokir, pengawasan, nah ini sangat bagus sekali kita ikuti tadi, sangat menarik. Bahkan menurut kita waktunya sebenarnya masih belum belum cukup waktu itu, tapi karena panitia hanya membatasi waktu 2 jam, nanti insya Allah kita akan ambil momen yang berikut. Kita akan perdalam lagi itu materi yang tadi, karena sangat menarik sekali bagi kita. Nanti kita akan selama ini ada OPD ataupun yang dari pihak eksekutif yang selama ini bukan dalam tanda petiknya menghibuli kita ya, nanti akan kita perhatikan benar-benar itu, terutama itu program-program yang tidak sinkron dengan pokir-pokir kita. Apa yang didapati dari sini ini bisa kita praktekkan nanti di lapangan, artinya setelah kembali ke daerah dalam rangka percepatan dan dalam rangka tentunya untuk bisa memperoleh ya, berbagai hal yang terkait dengan kisi-kisi ataupun aturan-aturan yang tentunya membatasi ataupun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas itu sendiri.
sehingga Dewan mungkin tidak perlu lagi kita mencari-cari suatu jalan keluar, karena memang jalan keluarnya kita sudah bisa peroleh untuk melaksanakan sebuah tugas yang tentunya yang terkait dengan tantangan ataupun problematika yang diperoleh, sehingga ya BIMTEK seperti ini ya selalu dilaksanakan, dan ini untuk bisa mengupgrade juga berbagai hal yang terkait dengan pengetahuan, terkait dengan pengalaman, dan bahkan mungkin juga bisa terkait dengan skill. Kita juga memerlukan skill itu sendiri. Seperti yang terakhir ya, di materinya juga terkait dengan komunikasi, interaksi dengan masyarakat ataupun dengan konstituen. Pelaksanaan bimbingan teknis untuk anggota DPRD ini diselenggarakan setiap tahun. Biasanya pada awal tahun seperti sekarang adalah bulan Februari. Dengan materinya optimalisasi tugas dan fungsi anggota DPRD dalam menjalankan tugas yang ada di lembaga DPRD. Nah, untuk hari pertama itu seperti biasa kami menerima materi tentang bagaimana survei untuk setiap anggota legislatif yang pembawa materinya adalah Pak Muhammad Kodari, yang kita tahu bersama bahwa beliau adalah tim survei yang sudah malang melintang di Indonesia, yang kredibilitasnya bisa dipercaya dan selalu dipakai oleh partai-partai. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan tentang bagaimana kinerja DPRD, yaitu bagaimana implementasi terhadap peraturan Menteri, revisi dari PP 18 kemudian ke PP nomor 1 tahun 2023. Dan kemudian hari ini tentang bagaimana evaluasi dan bagaimana kinerja terhadap perencanaan pembangunan yang ada, yang dibawakan langsung oleh pemateri dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami merasa berterima kasih atas bimbingan teknis ini, setidaknya bisa menambah wawasan pengetahuan bagi setiap anggota DPRD, bagaimana tahapan perencanaan, bagaimana tahapan penganggaran yang selalu dilaksanakan oleh lembaga DPRD, dan bagaimana juga tentang evaluasi kinerja dan optimalisasi lembaga DPRD sebagai perwakilan rakyat yang ada di Provinsi Gorontalo. Terkait BIMTEK pada hari ini mulai dari kemarin ya, alhamdulillah semua materi begitu baik, dan insya Allah kita akan lebih memperkuat diri lah, katakanlah memperkuat diri untuk menghadapi masyarakat pada umumnya. Nah, tadi saat materi yang terakhir sangat-sangat berpengaruh pada kami sebagai anggota legislatif, karena tentang gimana cara kita menghadapi masyarakat, apa yang kita akan jual terhadap masyarakat agar kita masih bisa dipercaya, masih bisa juga mungkin terpilih nanti ke depan, itu nanti belakangan, tapi paling tidak kita lebih memperkuat bagaimana kita terutama di dalam menghadapi atau menampung segala aspirasi masyarakat yang menjadi tolak ukur untuk kita lebih diyakini oleh masyarakat. Ya tentu agenda BIMTEK ini di hari kedua ini kami sudah beberapa dapat ilmu ya, baik dari segi
materi-materi dari awal, penganggaran, pengawasan, sistem perencanaan dari Bappenas. Ya. Tadi terakhir terkait dengan komunikasi, tentu yang sangat menarik ya terakhir tadi ya komunikasi. Bagaimana kita sebagai anggota dewan diharapkan memang harus berkomunikasi ya, lebih banyak berbicara baik dalam aspirasi ya, bagaimana kita berhadapan dengan rakyat, apalagi yang tampil kami tentu di daerah ya, di pedesaan perlu komunikasi yang baik sehingga apa yang menjadi harapan mereka sebagai konstituen kita benar-benar bisa dimaklumi, bisa diresapi apa yang menjadi program pemerintah. Tadi poinnya itu kami di reses itu ya, bahwa reses itu kita tahap 1 aspirasi, tahap 2 aspirasi, padahal bukan begitu ternyata. Reses itu padahal di awal itu berarti di Februari kemarin itu harusnya kita evaluasi program pemerintah yang berjalan ya. Berikutnya ya capaiannya, yang terakhir ternyata baru kita aspirasi. Itu yang mencari poin untuk kita. Tentu di reses berikut akan kita rubah sistemnya, karena aspirasi yang secara personal melalui pokir itu kan juga tidak kontinu dari tahun awal kita menjabat ya. Sangat luar biasa, sebab ini adalah merupakan salah satu peningkatan kapasitas dalam rangkaian kemampuan dan kapasitas anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyerap berbagai macam aspirasi yang berasal dari masyarakat. Tentunya dalam rangka memperjuangkan aspirasi ini membutuhkan pengetahuan, membutuhkan perjuangan, dan membutuhkan hal-hal untuk mendorong tercapainya aspirasi yang diperjuangkan. Olehnya, BIMTEK kali ini sangat luar biasa dan sangat efektif untuk DPRD Provinsi Gorontalo di tahun-tahun mendatang. BIMTEK yang dilaksanakan selama beberapa hari tersebut akhirnya ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD Paris Yusuf. Suasana yang berbeda karena ada beberapa regulasi yang berubah, maka hari ini kita menjadi jelas terhadap beberapa perubahan regulasi. BIMTEK hari ini juga cukup lengkap ya, hadir dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari Keuangan, dari BPK, dan beberapa motivator yang hadir yang bertaraf nasional. Maka saya kira ini perlu lagi kita lakukan hal yang semacam ini. Ujungnya adalah, outputnya adalah kinerja kami sudah bisa lebih baik, terutama kita punya pemahaman yang utuh ya terhadap perubahan regulasi yang ada, karena kita mendapatkan penjelasan dari pengambil kebijakan secara langsung yang ada di Jakarta. Kami berterima kasih kepada Pemerintah dan tentu kegiatan ini yang selama kurang lebih 2 hari ini sangat bermanfaat untuk kami, apalagi ada materi terkait dengan survei, pentingnya survei terhadap seorang caleg, seorang calon kepala daerah misalnya. Ini memberikan keilmuan baru untuk kami, pengetahuan baru, dan tentu pengembangan seperti ini kami harapkan bisa lebih baik ke depan, pelaksanaannya bisa lebih baik ke depan. Menggunakan lembaga dalam hal ini Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham. Dan ini kita sudah jalan, ada 5 ramperda yang sudah kita harmonisasi, yang 2 sudah selesai kita ketuk, yaitu transportasi dan lain-lain. Jadi ini sudah kita jalan dan kita sudah implementasikan di daerah. Kenapa dibuat harmonisasi ini? Membuat supaya tidak ada tumpang tindih dan
akan menjadikan produk hukum daerah semakin lebih baik lagi. Kegiatan BIMTEK kali ini, yakni yang diselenggarakan pada tahun 2023 ini tentu punya korelasi dan relevansi dengan tupoksi daripada kita selaku anggota DPRD Provinsi. Yang pertama tentu yang saya apresiasi perguruan tinggi sebagai pelaksana penyelenggara kegiatan ini tentu saya melihat sudah semakin profesional. Ya. Kemudian para pemateri-pemateri juga alhamdulillah dapat pemateri yang orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya, dan tentu ini memberikan kita di dalam BIMTEK ini mendapatkan suatu hal yang baik, terutama tentu dalam rangka pendalaman tugas kita selaku anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai anggota DPRD. Kemudian juga termasuk di dalamnya juga ada materi tentang survei. Nah, ini juga tentu tidak berhubungan langsung dengan tugas kita selaku anggota DPRD, namun peran dan fungsinya tentu ada kaitannya dengan kapasitas kita selaku anggota DPRD yang insya Allah kedepannya akan berkompetisi lagi di tahun 2024. Tentu ini adalah sebagai guidance, sebagai panduan-panduan kita untuk bagaimana ke depan memanage, mengelola konstituen agar kita juga bisa punya kesempatan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat lewat hasil-hasil survei. Tak hanya anggota legislatif, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo juga melaksanakan BIMTEK bagi istri anggota dewan. Di mana BIMTEK ini tidak lain untuk memperkuat kapasitas dan pelaksanaan program serta kegiatan dari Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAD Provinsi Gorontalo. Hari ini mengikuti BIMTEK dengan tema yang untuk bekal untuk istri-istri anggota DPR sebagai suami kami, mendampingi suami kami bagi anggota DPR Provinsi, dan juga program PIAD. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kami. Dan terima kasih untuk panitia pelaksana. Insya Allah kedepannya lagi kita bisa mengikuti BIMTEK yang seperti ini lagi. Hal yang sangat bermanfaat, materinya terutama dalam hal berkomunikasi dan untuk menjadikan kepribadian ibu PIAD sebagai pendamping suami-suami anggota dewan, menjadikan kepribadian kami yang baik dalam berkomunikasi dan dalam pergaulan sehari-hari. Insya Allah kami bisa mendampingi suami sebagai anggota dewan lebih baik lagi. Alhamdulillah saya sangat suka dan harus saya ikut, karena dalam hal ini semua materi yang saya ikut dari 2 tahun kemarin sampai tadi barusan itu banyak yang membuat saya termotivasi sebagai pendamping suami, sebagai istri dari anggota dewan. Begitu saya mengikuti hal ini, banyak hal-hal yang ilmu yang saya dapat. Kemarin saya berbuat seperti ini, ternyata ada lagi yang lebih menarik, dan saya insya Allah begitu pulang kampung, begitu saya mendampingi suami, akan saya praktekkan langsung. Seperti halnya yang tadi, ketika bagaimana kita berhadapan dengan konsti. Kadang sebagai istri cuma di samping suami. Ternyata ada hal lagi yang harus kita perbuat, dan banyak yang harus kita perbuat. Kala ketika suami ada di berhadapan dengan konsti, kita punya kesempatan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan konsti.
Dan insya Allah hal yang sangat positif ini saya akan praktekkan langsung khususnya ke Dapil 1. Daun kembangnya itu ditunggu. Berbagi. Jadi laki-laki kan cukup jadi dua kebun. Jadi langsung nggak lama kemudian komedo bagi tips dan murah itu. Nah, saya kalau sudah ngomong sama ibu-ibu itu kok kayaknya yang positif. Dan harapannya tahun ini sekalipun di media sosial yang sifatnya enak, nih kayaknya tips. Pakai ini, terus diperlihatkan ini loh. Nah, itu beredukasi ya. Masyarakat menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pertama penyalur kegiatan, ini ya, penyalur kegiatan ya sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. Oke, yang ketiga, penyalur aspirasi istri ya dalam ikhtiar dalam menunjang pasangan. Dan di dalam materi ini sangat luar biasa karena memang ada beberapa isu-isu penting yang memang sebagai istri yang dimana suaminya berkarir di bidang legislatif dan kemudian menjadi banyak hal yang harus dibiarkan oleh sang istri ya, dimaksimalkan agar kemudian isu-isu yang lagi ngetren sekarang ini bisa paling tidak kita bisa menjadi orang yang turut menjaga karir suami sehingga tidak tersinggung. Seperti kita ketahui bersama bahwa banyaknya anggota-anggota legislatif yang tersinggung kasus korupsi, kemudian adanya penilaian bahwa kinerja legislatif yang lemah, sementara di masyarakat itu kita berhadapan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, masalah stunting yang luar biasa, kemudian ketahanan keluarga yang memang juga sangat memprihatinkan, masalah gender, sehingga alhamdulillah ini bintik ini peningkatan kapasitas sangat bagus. Kalau kemarin kita materi motivasi, kalau kita di sini diberikan materi tentang konsep misalnya masih kalau kita untuk melakukan upgrade sebagai seorang istri yang dijalankan, sehingga kita harusnya menjadi teladan, melakukan hal yang positif, kemudian terjerumus kepada hal yang bukan hanya merugikan karir suami, juga keluarga dan juga dari masyarakat. Karena kita ketahui bersama bahwa kondisi sekarang itu adalah kondisi yang rentan rawan fitnah, terutama yang ditekankan tadi adalah dalam penggunaan medsos. Medsos ini harusnya lebih banyak kita gunakan untuk pendidikan atau hal-hal yang mendidik masyarakat ya.